Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Mahasiswa pengedar sabu ditembak petugas kepolisian sektor Patumbak. Tim Scorpio Polres Tanah berhasil menangkap seorang tersangka penganiayaan. Pelaku pencabulan anak diamankan polisi Mapolres Kota Padang Sidempuan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kepolisian sektor Patumbak memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg. Barang bukti tersebut diamankan dari tersangka yang berstatus mahasiswa di Kota Medan. Dalam penangkapan tersebut, tersangka terpaksa ditembak mati karena berusaha melarikan diri dan melawan petugas. Barang bukti sabu seberat 1 kg ini diamankan personil kepolisian Polsek Patumbak. Tersangka berinisial MJ merupakan mahasiswa di Kota Medan ini ditangkap pada 4 Juni 2020 lalu, di mana tersangka ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas hingga akhirnya meninggal dunia karena melakukan penyerangan terhadap petugas dengan senjata tajam saat ditangkap di loket bus Jalan Sisingamangaraja, Medan. Setelah peristiwa penangkapan tersebut, polisi bersama Muspika Kecamatan, TNI, dan pihak kejaksaan melakukan pemusnahan barang bukti sabu seberat 1 kg. Adapun pemusnahan seluruh barang bukti ini dilakukan dengan cara direbus dalam satu dandang berukuran sedang. Polisi juga menyisakan sebagian kecil dari barang haram tersebut sebagai barang bukti di persidangan. Polsek Patumbak melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika sebanyak jenis sabu sebanyak 1.158,83 gram. Pada kesempatan ini, ini berasal dari 4 laporan polisi ataupun 4 TKP dengan jumlah tersangka sebanyak 3 tersangka. 1 tersangka masih menjalani proses, sedangkan 2 tersangka meninggal dunia dikarenakan tindakan tegas oleh petugas kami di lapangan karena pada saat itu melakukan penyerangan terhadap petugas kami. Tersangka MJ sendiri diketahui merupakan anggota jaringan narkoba internasional yang baru diungkap tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Medan beberapa hari lalu dengan jumlah barang bukti 35 kg narkoba jenis sabu-sabu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Batubara akan memproses pernyataan Kepala Dinas Pertanian yang mengatakan 2 oknum anggota DPRD bermain proyek di dinas yang kini telah menjadi polemik di Batubara. 2 anggota oknum DPRD Kabupaten Batubara berinisial SWR dan AL disebut mendapat jatah proyek di Dinas Pertanian Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pernyataan Kadis Pertanian tersebut pun saat ini menjadi polemik di sejumlah kalangan di Kabupaten Batubara. Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Kehormatan Dewan Khairuddin Bahriah mengatakan jika ada oknum anggota DPRD yang bermain proyek sudah menyalahi aturan undang-undang yang berlaku. Benar atau tidaknya, sampai saat ini belum ada surat dari pimpinan menyatakan ke saya bahwa untuk memproses oknum 2 anggota DPRD itu. Kebenarannya hanya mereka, Kadis, dan oknum yang bersangkutan yang tahu. Kalau saya ini sebagai Ketua BKD hanya bisa memproses. Tapi kalau undang-undang udah jelas mengatur bahwa setiap anggota DPRD itu tidak boleh bermain proyek. Jadi pimpinanlah nanti yang akan memprosesnya. Karena saya sebagai Ketua BKD harus ada surat dari pimpinan baru bisa saya proses. Namun sampai saat ini, oknum anggota DPRD yang bermain proyek belum menerima pernyataan dari pemimpin untuk memanggil atau memproses 2 oknum anggota DPRD yang dimaksud. Bila ditemukan oknum anggota DPRD yang bermain proyek, pimpinanlah yang akan memprosesnya, karena dirinya sebagai Ketua Badan Kehormatan Dewan harus melalui surat dari pimpinan baru untuk dapat diproses. 300 juta. Belum apa ya? 300 juta? Berbentuk kelompok ini, usaha. Saya tuh yang penting pakainya ini, yang datang ini, dan yang buat kontrak pun saya serahkan orang kan gitu kan. Saya mau ngomong kontraknya Pak. Ada staf kita. Maksudnya gini Pak, bilang Pak. Ya ada dulu.
Dengan siapa ya Pak? Suasana. Suasana satu lagi. Jadi Bapak yang tadi. Sementara itu, 2 oknum anggota DPRD berinisial SWR dan AL membantah bahwa diri mereka bermain proyek di Dinas Pertanian Batubara tersebut. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Ratusan warga di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara kembali berdesak-desakan mengambil dana bantuan sosial tunai di kantor pos tempat tanpa menghiraukan protokol COVID-19. Ratusan warga dari 5 kelurahan dan desa di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara kembali berdesak-desakan di pintu masuk kantor pos Stabat. Warga nekat berdesakan dan tidak sabar saat masuk ke dalam kantor pos untuk mengambil dana bantuan sosial tunai. Terlihat ratusan warga datang sebagai penerima bantuan sosial tunai dari Kementerian Sosial sebesar Rp600.000. Bantuan ini disalurkan di kantor pos Stabat. Meskipun pihak kantor pos telah berulang kali mengatur warga agar tetap menjaga jarak dan memakai masker, namun warga tidak menghiraukan imbauan tersebut. Diharapkan agar nanti warga dapat menerapkan aturan protokol kesehatan saat mengambil bantuan sosial tunai. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tim Skorpio Polres Tanah-Karo berhasil menangkap seorang tersangka penganiayaan berat yang sempat menjadi buron. Tersangka diamankan dari tempat persembunyiannya di sebuah hotel di Kota Medan. Tim Skorpio Polres Tanah-Karo berhasil menangkap seorang tersangka penganiayaan berat yang terjadi di Desa Bukit, Kecamatan Dolat Rayat, Kabupaten Karo. Menurut pemeriksaan di kepolisian, penganiayaan ini dipicu karena ketidaksengajaan tersangka kepada korban saat mengendarai sepeda motor. Korban pun sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit selama beberapa hari dan kemudian meninggal dunia karena mengalami luka tusukan di tubuhnya. Sementara tersangka melarikan diri dan bersembunyi di sebuah penginapan di Kota Medan. Tersangka akhirnya dapat diamankan petugas dan langsung diboyong ke Polres Tanah-Karo untuk kepentingan pemeriksaan. Jadi berdasarkan laporan polisi tersebut, kita melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Renault Sembiring. Kemudian kita bekerjasama dengan Krimumpolda, diketahuilah keberadaan Renault tersebut di salah satu hotel Padang Bulan yang bernama Hotel Hawaii. Ini modus awalnya seperti apa? Awalnya modusnya ini hanya sepele, sakit hati karena tersangka di jalan menggeber-geber sepeda motornya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka pun terancam pasal 351 ayat 3 KUH pidana tentang penganiayaan berat menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Puluhan supir angkutan di Kota Medan, Sumatera Utara menggelar aksi damai dengan menggunakan poster yang berisikan tuntutan kepada pemerintah. Para abang supir angkutan kota ini meminta agar dinas terkait memberikan perhatian kepada nasib supir yang terdampak COVID-19. Aksi damai yang dilakukan puluhan supir angkutan di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan poster yang berisikan tuntutan agar pemerintah melalui dinas terkait memberikan sedikit perhatian berupa bantuan sosial. Selama dampak COVID-19 hingga saat ini, penghasilan para supir angkutan menurun drastis. Sepinya penumpang dan imbauan pemerintah yang menyatakan warga untuk tetap di rumah, ditambah lagi anak sekolah yang diliburkan, menjadi faktor utama. Supir angkutan mengaku di masa pandemi, mereka hanya bisa mendapatkan uang Rp20.000 per harinya. Berbeda dengan hari biasanya, mereka bisa berpenghasilan Rp60.000 hingga Rp100.000 per harinya. Mereka menuntut pemerintah atau dinas terkait untuk bisa memberikan bantuan berupa uang dan sembako untuk menjamin kehidupan mereka selama pandemi COVID-19 ini. Ini sebenarnya bukan aksi, bukan demo, tetapi ini penyampaian aspirasi kepada Bapak Presiden Jokowi bahwa kami supir-supir di Kota Medan tidak mendapat bantuan selama dampak COVID-19 ini. Sementara angkutan ini punya menteri
punya kepala dinas di setiap kabupaten kota, juga punya organisasi angkutan organda Kota Medan Medan. Tidak ada satupun membicarakan nasib supir-supir di Kota Medan Medan ini. Dalam aksi ini sejumlah arus lalu lintas mengalami kemacetan. Beruntung personil kepolisian dari Polrestabes Medan turun untuk membubarkan aksi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Mahalnya biaya rapid test yang mencapai Rp450.000 membuat belasan sopir truk ekspedisi yang akan menyeberang ke Pulau Nias, Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Sibolga terpaksa tidak berangkat dikarenakan tidak mengantongi surat keterangan bebas COVID-19. Akibat tidak diizinkan untuk menyeberang oleh petugas ke Syah Bandaran Pelabuhan Sibolga, akhirnya belasan sopir truk ekspedisi ini menggelar aksi protes dan memarkirkan kendaraan mereka di pintu masuk dermaga. Sempat terjadi adu mulut antara petugas dengan sopir truk yang memaksa untuk tetap diseberangkan, namun ketegangan tidak berlangsung lama sebab berhasil diredam oleh aparat kepolisian Pelabuhan Sibolga. Para sopir truk ini mengeluhkan mahalnya biaya rapid test yang harus mereka penuhi. Sementara biaya perjalanan yang mereka terima dari perusahaan sama sekali tidak mencukupi untuk menutupi biaya rapid test sebesar Rp450.000. Kendala kami sekarang, kami supir-supir dari Medan khususnya dituntut untuk rapid test. Sementara biaya kami tidak ada. Kami supir-supir membawa logistik. Sementara orang pelabuhan mempersulit kami, katanya harus rapid test. Di situ sekarang kita jadi kami tidak terima, sehingga kami tidak berangkat. Sudah berapa hari tertahan di sini, Pak? Sudah 1 hari 1 malam. Dengan alasan tidak memiliki surat rapid test itu? Iya. Kendalanya di mana? Kendalanya di biaya kita untuk rapid test itulah, Pak. Berapa? Sekitar 450.000. Terlalu besar ya, Pak? Terlalu besar. Dan kita tidak sanggup untuk membayarnya itu. Itu untuk sekali penyeberangan aja? Sekali penyeberangan berjangka 7 hari masa berlaku rapid testnya. Kini para sopir truk ekspedisi ini tertahan selama 2 hari di Pelabuhan Sibolga dan berharap ada solusi dari pemerintah terkait mahalnya biaya rapid test COVID-19. Baharuddin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang lelaki warga Padang Sidempuan, Sumatera Utara terpaksa diamankan petugas kepolisian karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Dalam aksinya, tersangka memperdaya dan membujuk korban dengan memberikan uang Rp2.000. Tersangka DS 21 tahun warga Kecamatan Angkola, Julu, Kota Padang Sidempuan akhirnya hanya bisa pasrah saat dibawa petugas ke Mapolres Kota Padang Sidempuan untuk menjalani pemeriksaan. Tersangka DS ditangkap atas dugaan melakukan tindak asusila terhadap korban yang masih berusia 10 tahun. Kasus ini berawal saat korban makan di warung milik orang tua tersangka DS. Tersangka memperdaya korban untuk mau melayani nafsu bejat korban dengan memberikan uang sebesar Rp2.000 kepada korban. Kasus ini terungkap saat tetangga korban melihat perbuatan tersangka kepada korban di sebuah gudang bekas gilingan padi. Orang tua korban yang menerima informasi tersebut langsung membuat laporan ke Polres Kota Padang Sidempuan. Korban belanja beli jajanan di warung orang tua tersangka atas inisial DS, dan sewaktu jajan tersebut korban ada diberikan uang sebesar Rp2.000 kepada korban dan meminta korban untuk pergi ke belakang rumahnya, yaitu di belakang, tepatnya di belakang tempat penggilingan padi yang berjarak kurang lebih 20 meter dari warung milik orang tua tersangka. Dan setelah korban pergi ke tempat tersebut, tidak lama kemudian tersangka pun menyusul ke tempat tersebut, dan setelah sampai di tempat tersebut barulah tersangka melakukan perbuatan cabul ataupun sodomi terhadap korban.
Hingga saat ini Polres Padang Sidempuan masih terus mengembangkan kasus ini. Kini tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun kurungan penjara. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, berdasarkan Perpres nomor 2 tahun 2020 tentang pemilihan serentak dan PKPU RI nomor 5 tahun 2020 tentang tahapan dan jadwal pilkada, KPU Toba Samosir akhirnya menerbitkan surat keputusan nomor 48 tahun 2020 untuk melanjutkan tahapan pilkada yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Tahapan pilkada yang sudah mulai dilakukan adalah pelantikan seluruh anggota panitia pemungutan suara tingkat desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Toba. Sebanyak 732 anggota PPS di Kabupaten Toba dilantik pada 15 Juni 2020. Pelantikan anggota PPS ini dilakukan di 10 tempat yang dibagi dalam 2 zona. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan orang dalam skala besar. Selain mengatur jarak setiap anggota PPS yang dilantik, KPU Toba juga mengharuskan seluruh anggota PPS memakai masker serta menyediakan tempat cuci tangan. Pelantikan dilaksanakan di 10 tempat, dibagi 2 zona. Dan pelaksanaan yang pertama itu, zona pertama itu dilakukan pelantikan jam 9 ya, jam 9, dan jumlah seluruh yang dilantik itu adalah jumlah seluruh PPS yang dilantik 732. Kita sudah meminta kepada pemerintah, kepada gugus untuk melakukan penyemprotan atau menyediakan disinfektan dan tong-tong cuci tangan yang mengalir, dan itu sudah kita dapat, sudah kita terima dan sudah disediakan di setiap tempat pelantikan. KPU Toba berharap tahapan pilkada dapat terus berlangsung untuk mewujudkan pilkada pada bulan Desember 2020 mendatang, meski pandemi COVID-19 masih mewabah. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.